pesantren juga. Ya, di sini dulu sebagai pondok pesantren juga selain menjadi masjidnya. Karena di sini ada beberapa peninggalan sejarah. Di sini ada 7 bangunan, ada 1 bangunan masjid dan ada 6 bangunan makam. 1 bangunan masjid Dan 6 bangunan 6 makam. bangunan makam. Nah, dari 6 bangunan makam ini adalah termasuk makam-makam para santri. Itu makamnya. Ya, Ini ada besar sekali makamnya ini. Ada berapa? ini kan perwakil, ini namanya makam Sesaid. Makam Nah, Sesaid. Sesaid ini ada nama kampung di Kecamatan Kayangan. Timurnya Gangga itu ada namanya Kecamatan Kayangan. Oh, Nah, di sana ada namanya Desa Sesaid. Nah, ini perwakilan dari warga Sesaid menjadi santri di sini. Sama halnya di timur itu makam Titik Mas, namanya Titik Mas ini dari di sini. santri Tuan rumah di sini. tuan rumah di sini. Namanya Titik Mas ini berasal dari Dusun Karangkau. Di tempat termasuk di Masjid kuno ini terletak di Dusun Karangkau. Oh, di mana pendakwaannya? Yang Jawa. pertama yang membawa agama Islam itu Syekh Gaus Abdul Razak. Syekh dari Gaus Baghdad, Abdul Irak. Razak Baghdad, Ya. Irak. Pada awal abad 15. Lalu pada abad ke-16 itu ada datangnya penyempurna agama, yaitu dari Jawa, dari Gresik Jawa Timur itu Sunan Prapen yang menyempurnakan setelah jejaknya Syekh Gaus Abdul Razak. Oh, berarti yang pertama Syekh Gaus Abdul Razak, Ya. terus disempurnakan sama Sunan Prapen Sunan pada abad Prapen. ke-16. Kita berada di Masjid Gunung Belik, Masjid kuno. Oh, ini peradaban awal Islam pertama di Pulau Lombok. Ya, Masjid kuno Bayan Belik. Berarti ada ya peninggalan teks-teksnya yang menjelaskan tentang masjid ini. Ada ya? Ada ya? Itu Di- tempatnya di rumah-rumah ada. Oh, rumah-rumah ada. Nah, di sana kan banyak lontar peninggalan sejarah. Lontar peninggalan sejarah ya. Masjid Kuno Bayan merupakan salah satu peninggalan penting dalam sejarah Islam di Pulau Lombok. Masjid ini terletak di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, wilayah yang secara historis dikenal sebagai pusat awal penyebaran Islam di Lombok bagian utara. Berdasarkan tradisi lisan, kajian sejarah lokal, serta kesesuaian dengan fase Islamisasi di kawasan Nusa Tenggara, Masjid Kuno Bayan diperkirakan berdiri pada abad ke-16. Periode ini bertepatan dengan meluasnya pengaruh Islam dari wilayah Jawa dan Sulawesi ke kawasan timur Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah. Masuknya Islam ke Bayan tidak terjadi melalui penaklukan politik, melainkan melalui proses kultural yang bertahap. Para ulama dan mubalik yang datang membawa ajaran Islam menyesuaikan dakwah mereka dengan struktur sosial dan adat masyarakat Sasak. Dalam konteks ini, jaringan dakwah yang berafiliasi dengan Kesultanan Demak dan Pusat Keislaman Giri di Jawa Timur, yang dipimpin oleh Sunan Giri, sering disebut dalam sumber tradisi dan historiografi lokal. Masjid Kuno Bayan dibangun dengan arsitektur yang sangat sederhana. Bahan bangunannya terdiri dari kayu, bambu, dan atap ijuk, tanpa penggunaan kubah maupun menara. Bentuk bangunan menyerupai rumah adat Sasak, yang mencerminkan strategi akulturasi budaya dalam proses Islamisasi. Arsitektur ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol penerimaan Islam dalam kerangka budaya lokal. Pada masa awal, Masjid Kuno Bayan berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pendidikan keagamaan. Di masjid ini, masyarakat mempelajari dasar-dasar ajaran Islam, termasuk pembacaan Al-Quran, prinsip tauhid, serta tata cara ibadah. Selain itu, masjid juga berperan sebagai ruang musyawarah adat dan keagamaan, memperlihatkan integrasi antara institusi agama dan struktur sosial masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan pemahaman Islam yang lebih normatif pada periode selanjutnya, fungsi Masjid Kuno Bayan mengalami perubahan. Saat ini, masjid tidak digunakan untuk pelaksanaan salat 5 waktu, melainkan difungsikan untuk kegiatan keagamaan tertentu dan ritual adat yang memiliki nilai historis dan simbolik. Masjid Kuno Bayan kini dilindungi sebagai cagar budaya. Keberadaannya tidak hanya bernilai religius, tetapi juga memiliki signifikansi sejarah, antropologis, dan kebudayaan. Masjid ini menjadi sumber penting dalam memahami proses awal Islamisasi Lombok, khususnya bagaimana Islam berkembang melalui pendekatan damai, dialog budaya, dan adaptasi sosial. Dengan demikian, Masjid Kuno Bayan bukan sekadar bangunan bersejarah,
melainkan representasi nyata dari dinamika pertemuan antara Islam dan budaya lokal di Pulau Lombok. Ia menjadi saksi terbentuknya peradaban Islam yang tumbuh secara gradual dan kontekstual di wilayah Nusa Tenggara.